Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hipotesis dalam penelitian. Jadi dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai apa itu hipotesis, kemudian fungsi hipotesis untuk apa, karakteristik hipotesis, dan juga bagaimana cara menyusun hipotesis. Baik, kita lihat apa itu hipotesis. Jadi menurut epistemologi, hipotesis ini berasal dari kata hypo dan tesis. Hypo itu artinya belum, sedangkan tesis itu artinya dalil. Jadi hipotesis itu adalah dalil atau calon dalil yang belum jadi begitu. Jadi untuk menjadikan dalil itu harus didukung oleh data, dengan kata lain harus dibuktikan secara empiris melalui penelitian. Nah, kemudian dari pengertian lain juga hipo itu artinya di bawah begitu ya, tesa artinya kebenaran. Jadi hipotesis itu dugaan yang akan diuji kebenarannya. Jadi dugaan itu mungkin diterima dan juga mungkin ditolak. Jadi secara singkat bahwa hipotesis ini merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Jadi kalau kita lihat dari pengertiannya bahwa hipotesis itu merupakan jawaban yang kita duga benar, tetapi dugaan yang kita jadikan hipotesis itu tentu harus diuji kebenarannya. Nah, bagaimana cara mengujinya? Mengujinya adalah dengan menggunakan penelitian, gitu ya. Jadi ada statistik penelitian yang harus kita lakukan untuk membuktikan apakah dugaan yang kita duga tersebut benar atau tidak. Nah, fungsi utama dari tujuan hipotesis penelitian itu adalah sebagai pedoman dalam penelitian untuk memberikan arah dan jalan kegiatan penelitian yang kita lakukan. Jadi mulai dari penyusunan desain penelitian, penentuan kriteria dalam menyusun instrumen, kemudian termasuk berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan indikator-indikator tentang aspek atau variabel yang diukur. Nah, juga penelitian ini atau hipotesis ini merupakan pedoman dalam menentukan teknik dan analisis data penelitian. Nah, kalau kita lihat dari segi manfaatnya, manfaat hipotesis ini ada 4 gitu. Yang pertama, menjelaskan masalah penelitian. Yang kedua, menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Yang ketiga, pedoman untuk memilih metode atau analisis data. Dan yang terakhir adalah dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Jadi secara prosedural, hipotesis penelitian ini diajukan setelah peneliti melakukan kajian pustaka. Ini karena hipotesis penelitian adalah rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teoritis yang diperoleh dari kajian pustaka. Kemudian bagaimana kita memilih bahan-bahan pustaka tersebut? Jadi pemilihan bahan pustaka yang akan dikaji itu didasarkan pada kriteria berikut, gitu ya. Ada prinsip kemutahiran, kecuali untuk penelitian historis. Jadi penelitian historis ini penelitian yang dilakukan saat ini, tetapi meneliti sejarah atau meneliti yang sudah terjadi. Yang kedua, prinsip relevansi, tentu bahwa pemilihan pustaka ini harus sesuai dengan apa yang sedang kita kaji. Nah, prinsip kemutahiran ini penting karena tentu ilmu berkembang secara cepat. Jadi, biasanya dalam pemilihan bahan-bahan pustaka itu biasanya tidak boleh lebih dari 10 tahun terakhir. Kecuali untuk bahan-bahan yang menjadi bahan rujukan utama atau biasa disebut dengan buku babon begitu ya. Buku babon ini buku yang menjadi dasar dari semua rujukan-rujukan yang ada saat ini. Itu boleh digunakan walaupun walaupun buku tersebut atau sumber bacaan tersebut itu sudah lama, misalkan tahun 90, tahun 80 dan sebagainya. Kemudian kriteria yang baik dalam menyusun hipotesis itu hipotesis harus disusun dalam kalimat yang menyatakan hubungan antar dua variabel atau lebih. Jadi variabel ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa yang dinamakan dengan variabel itu adalah konsep atau teori yang memiliki nilai ukur, gitu ya. Nah, hipotesis itu harus disusun dengan
menyatakan hubungan antara dua variabel. Kemudian hipotesis juga harus dilandasi argumentasi yang kuat berdasarkan pada teori dan atau pengalaman lapangan yang kuat. Jadi hipotesis kita susun tentu harus ada teori yang mendasarinya. Nah, makanya kenapa bahwa penelitian itu sering disebut dengan uji teori. Karena dari kedua variabel yang kita hubungkan itu harus ada teori yang melandasinya. Sehingga kita menguji teori yang kita ambil, baik itu dari penelitian ataupun dari buku-buku cetak. Kemudian yang ketiga, bahwa hipotesis itu juga harus dapat diukur atau testable and measurable. Jadi melalui penelitian lapangan. Tentu bahwa hipotesis yang kita susun itu harus mampu diukur. Misalkan apakah ada hubungannya atau tidak, apakah ada pengaruhnya atau tidak, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, hipotesis harus disusun dalam kalimat yang singkat dan jelas. Ya, tidak boleh bertele-tele gitu ya. Nanti kita akan perlihatkan bagaimana cara menyusun hipotesis. Kemudian yang kelima, hipotesis harus konsisten dengan teori-teori yang ada. Tentu bahwa teori yang sudah kita kumpulkan ini juga harus dijadikan landasan untuk menyusun hipotesis. Yang terakhir, bahwa hipotesis harus disusun sedemikian rupa sehingga eksplanasi yang dikemukakan memiliki argumentasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara nalar atau rasional. Nah, hipotesis yang sudah kita susun itu kan akan kita uji sebagai sebagai syarat uji dalam penelitian. Sehingga dalam menyusun itu harus dieksplanasikan atau dijelaskan dengan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kita lihat nanti bagaimana cara menyusunnya ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua penelitian itu memerlukan hipotesis? Kita mengetahui dalam penelitian itu ada dua pendekatan. Pendekatan kuantitatif dan juga pendekatan kualitatif. Nah, tentu kedua pendekatan ini juga ada pendekatan lain, yaitu pendekatan campuran yang sebetulnya dasarnya tetap sama dari pendekatan kuantitatif dan juga pendekatan kualitatif. Nah, apakah semua pendekatan ini perlu menggunakan hipotesis? Nah, kita lihat. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi pada penelitian kualitatif, hipotesis itu tidak perlu dirumuskan. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa hipotesis ini hanya berlaku di pendekatan kuantitatif saja. Nah, kemudian tetapi tidak semua penelitian kuantitatif juga memerlukan hipotesis. Jadi ada beberapa penelitian yang memiliki satu variabel itu juga tidak memerlukan hipotesis. Tapi kalau kita baca di beberapa sumber rujukan bahwa penelitian dengan satu variabel yang kita akan ajukan penelitian itu juga perlu menggunakan hipotesis. Kalau kita lihat di buku Sugiono itu ada namanya penelitian hipotesis deskriptif. Jadi penelitian untuk atau hipotesis untuk penelitian dengan satu variabel. Nah, itu juga ada. Jadi penelitian dengan satu variabel itu boleh dilakukan hipotesis atau juga boleh tidak dilakukan hipotesis. Nah, berdasarkan tipenya, hipotesis itu ada beberapa tipe. Yang pertama, hipotesis substantif atau hipotesis penelitian. Nah, hipotesis substantif atau hipotesis penelitian ini merupakan berupa pertanyaan yang memberikan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang diajukan. Contohnya, kalau pertanyaannya apakah ada korelasi atau hubungan antara aktivitas berorganisasi dengan solidaritas sosial, maka jawaban sementaranya, hipotesisnya, terdapat atau ada korelasi atau hubungan antara aktivitas berorganisasi dengan solidaritas sosial. Yang kedua, hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik ini adalah hipotesis yang digunakan dalam konteks statistik parametrik. Nanti ke depan kita akan jelaskan apa itu statistik parametrik dan juga ada statistik non-parametrik. Nah, contohnya misalkan ada perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa antara siswa yang berasal dari daerah pedesaan dengan siswa yang berasal dari daerah perkotaan. Kemudian tipe selanjutnya adalah hipotesis direksional. Jadi hipotesis direksional ini hipotesis yang menunjukkan bahwa peneliti telah mengambil sikap untuk menyatakan bahwa variabel yang satu lebih tinggi dibandingkan dengan variabel yang lain.
atau biasa disebut hipotesis satu arah begitu ya. Hipotesis direksional ini hipotesis satu arah. Jadi peneliti tersebut sudah mengambil sikap apakah variabel tertentu lebih tinggi atau lebih rendah dari variabel yang lain. Contohnya misalkan rata-rata prestasi belajar siswa yang diajar dengan metode baru lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata prestasi belajar yang diajar dengan metode konvensional. Jadi kita sudah melihat di sini sebagai contoh bahwa variabel metode belajar baru itu lebih tinggi daripada metode belajar konvensional. Nah, ini disebut dengan hipotesis direksional atau hipotesis satu arah. Nah, kemudian juga ada hipotesis unidirectional. Nah, hipotesis unidirectional ini adalah hipotesis di mana peneliti belum mengambil sikap untuk menyatakan bahwa variabel yang satu itu lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan variabel yang lainnya. Nah, contoh di sini ada perbedaan rata-rata antar prestasi belajar siswa yang diajar dengan metode baru dengan rata-rata siswa yang diajar dengan metode konvensional. Kalau kita lihat dari perbandingan antara kedua hipotesis ini, tipe hipotesis direksional dan hipotesis unidirectional, apabila hipotesis direksional itu kita sudah menentukan mana yang lebih tinggi. Tetapi hipotesis unidirectional kita hanya menentukan terdapat perbedaannya tanpa kita menyebutkan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Nah, kemudian dari jenis hipotesisnya, hipotesis itu terdiri dari 3 jenis hipotesis. Yang pertama hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis komparatif, dan yang ketiga hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis deskriptif ini adalah nilai suatu variabel mandiri, bukan membandingkan dan juga bukan menanyakan hubungan. Jadi variabelnya hanya sendiri. Contohnya misalkan pelayanan rumah sakit XY tidak memuaskan. Nah, ini variabelnya hanya satu, yaitu pelayanan rumah sakit. Hipotesisnya menggunakan hipotesis deskriptif. Yang kedua, hipotesis komparatif. Nah, hipotesis komparatif ini merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Jadi variabelnya satu, tetapi sampelnya yang lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Contohnya misalkan, rumah sakit XY lebih memuaskan dibandingkan dengan pelayanan rumah sakit ZT. Jadi kalau kita lihat di sini variabelnya hanya satu, yaitu pelayanan rumah sakit. Tetapi tetapi sampelnya ada dua, yaitu rumah sakit XY dan rumah sakit ZT. Jadi variabelnya satu, tetapi sampelnya ada dua, atau variabelnya satu, subjek penelitiannya lebih daripada satu, bisa dua, tiga, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis asosiatif ini merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan hubungan dua variabel ataupun lebih. Jadi kalau dilihat di sini misalkan contohnya kepuasan pasien berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pasien. Nah, di sini dilihat bahwa variabelnya ada dua, yaitu kepuasan pasien dan juga loyalitas pasien. Nah, ini merupakan jenis dari hipotesis asosiatif. Jadi hipotesis yang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.